Bantuan pucuk merapat, bantuan pucuk lewayu motor hancur Kang, bocah kena batu iki. Video barusan itu adalah cuplikan dari beberapa video yang banyak sekali beredar terkait dengan konflik, terutama yang pertama itu adalah konflik antar perguruan pencak silat di Lamongan ya, dan yang kedua itu adalah perusakan Tugu Pasduluran, katanya seperti itu. Nah, kenapa kemudian saya speak up tentang ini? Karena dampak daripada konflik antar perguruan itu sangat banyak sekali, dan peristiwa itu sudah terjadi berulang-ulang, banyak sekali kasusnya. Dan di sini perlu saya sampaikan, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengkaji beberapa hal, bukan lagi mencari tahu siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi di sini saya akan berusaha sebagai orang silat ini ya, sebagai orang silat untuk mencari akar masalah yang utama daripada konflik antar perguruan tersebut, dan kemudian bagaimana solusi yang bisa diterapkan agar konflik seperti ini tidak berulang-ulang terjadi. Ya, walaupun mungkin sudah banyak tulisan-tulisan, tetapi saya ingin mencoba mengkaji secara video ya, artinya audiovisual yang bisa dilihat, yang bisa didengarkan. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya, nama saya Edi Purwanto, dan saya tidak ada di perguruan-perguruan tersebut. Artinya dari tugu-tugu Pasduluran tersebut kan ada PSAT, kemudian Pagar Nusa, IKSPI, sama SH Winongo. Nah, saya sebutkan dari awal bahwa saya tidak berada di perguruan tersebut. Saya akan berusaha mengkaji senetral mungkin, seilmiah mungkin, dan akan berusaha mencari data-data yang memang ilmiah, yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tidak hanya melihat dan meneliti pada satu kasus saja, tetapi di sini saya akan berusaha untuk mengkaji dari beberapa kasus-kasus yang sudah terjadi dan berusaha menarik kesimpulan apa sebenarnya akar masalahnya dan bagaimana solusinya. Agar tidak timbul kesalahpahaman atau salah dalam memahami, tolong saksikan video ini sampai selesai supaya benar-benar paham dan tidak multitafsir. Sebelum merambah kepada hal-hal yang lain, hal pertama yang perlu saya sajikan kepada teman-teman sekalian untuk bisa memahami lebih detail tentang bagaimana sebenarnya kasus-kasus atau konflik-konflik atau kisruh bentrok antar perguruan silat itu. Makanya untuk itu akan saya sajikan di sini beberapa contoh-contoh konflik ya, bahwa sangat banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di konflik antar perguruan pencak silat ini, dan itu juga sudah memakan korban gitu ya. Ada beberapa yang sampai meninggal dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah sajiannya. Langkah pertama, kita cari dulu beberapa kasus-kasus. Mungkin kita bisa menelusuinya melalui YouTube ya. Kita bisa klik di kolom pencarian. Di sini kita coba ketikkan konflik ya antar perguruan pencak silat. Perguruan pencak silat. Nah, ini ya. Pertama ada saling ejek, banyak ini saling ejek, terlibat bentrok, banyak sekali. Perguruan silat Persaudaraan Setia Hati, Terate, dan Pagar Nusa bentrokan dua kubu perguruan silat di Madiun. Banyak ya. Ini 4 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Yang ini senggolan saat nonton, dua perguruan silat bentrok udah 1 tahun. Mencekam bentrok antar perguruan pesilat redaksi malam gitu. 2 kelompok massa perguruan silat di Madiun terlibat bentrok. Ini masih 4 bulan yang lalu. Artinya masih baru-baru ini terjadi. Nih, banyak sekali ya. Ini di Banyuwangi. Ini di Lamongan, ini di Lamongan 11 bulan yang lalu.
Terus ini di Banyuwangi, 2 perguruan silat Banyuwangi terlibat bentrok, 1 tewas, sampai ada korban jiwa ya. 2 tahun yang lalu viral bentrok antar perguruan silat di Madiun. Terus 4 bulan yang lalu Tegang. Ini kita lihat judulnya aja dulu. Dan ini yang memediakan bukan media kecil-kecil ya, tapi media televisi semua ini. Artinya mereka sudah benar-benar melakukan investigasi gitu. Ini konvoi ratusan di Lamongan berujung ricu 11 bulan. Ini satu kasus yang sama. Bahkan di Jember sendiri mungkin ada, bukan ada ya, karena saya juga tinggalnya di Jember. Tinggalnya di Jember juga ada, kemarin sempat besar juga. Ini 4 orang terluka akibat bentrok. Banyak sekali. Ini 11 bulan, banyak sekali. Untuk kasus ini sangat banyak sekali. Makanya kemudian kenapa saya tertarik, bukan tertarik sebenarnya, seolah ada panggilan untuk membahas ini agar ya mungkin sedikitnya ya bisa mempengaruhi atau merubah, supaya ya mungkin tidak bisa 10 orang atau adalah 1 atau 2 orang yang lihat video ini yang kemudian tersadarkan gitu. Ini dari penelusuran YouTube ya, banyak sekali ini. Di scroll ke bawah masih tetap ada. Nih, geram rekannya dianiaya, ratusan pesilat geruduk kantor. Banyak sekali. Nih, bahkan juga ke supporter bola yang lain kan, ada bonek sama pesilat. Banyak sekali. Banyak sekali. Ini. Oke. Ya. Banyak pokoknya ini memang banyak sekali. Situ Bondo pun juga pernah ada. Jadi kita coba sekarang cari di website yang lain ya. Wow. Kita cari versi tulisan sekarang. Bentrok antar perguruan silat. Ya. Ini gambar, ada video ya. Jangan yang video ya, karena video kita sudah tadi lihat. Sekarang ini Jatim News, Jatim Now ya. Jatim Now ini yang di Lamongan. Jadi ini yang terbaru ini, yang tanggal 11 kemarin. 21 jam yang lalu Lamongan mencekam ini. Ini masih baru-baru semua. Diringkus polisi, kronologi bentrok dan sebagainya. Ini banyak bisa dibahas lah di sini terkait dengan beberapa ini kasus-kasus pencaksilat secara tulisan maupun secara video sudah banyak sekali. Dan sebenarnya saya sudah nyoba riset-riset juga. Dan kita juga mungkin bisa cari dari beberapa contoh di sini yang ilmiah lah. Kalau ini kan mungkin nggak ilmiah, walaupun media yang sudah .com itu ya. Kalau media sudah .com, karena kalau sudah .com itu berbayar ya, jadi harus bayar. Harus bayar per bulannya, ada yang per bulan, ada yang per tahun. Itu biasanya nggak main-main kalau ngambil data gitu. Artinya memang benar-benar jarang lah wak-wak gitu. Kecuali Blogspot gitu, karena itu gratisan. WordPress itu mungkin dia datanya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kita coba cari yang ilmiah. Oke ya. Skripsi silat. Itu dah, skripsi silat. Coba cek. Nah, tingkat keterampilan. Ini masih yang bagus-bagus ya, kombinasi siksa, keran dan sebagainya. Langsung pada intinya dah. Skripsi konflik antar perguruan silat. Nah, ini di Gilep ya. Tradisi konflik perguruan silat sampai
banyak ya. Ini maksudnya dikaji secara ilmiah, sudah dipublikasikan di 2015. Konflik laten antar perguruan pencaksilat dan Ikatan Pencaksilat FC Tuban. Banyak sekali, ini Brawijaya juga. Konflik antar perguruan, konflik antar anggota. Tapi saya rasa kalau bentuknya seperti ini, modelnya skripsi atau tesis atau apa, kalau tidak dipublikasikan melalui bentuk-bentuk seperti halnya video, itu sulit orang mau baca kayaknya. Sekarang orang mau lihat ke perpustakaan atau baca buku via online tuh sulit, lebih suka lihatnya TikTok gitu ya. Banyaklah, artinya sudah banyak tulisan-tulisan ini, dan saya sudah berusaha untuk belajari dari beberapa kajian-kajian ilmiah ini. Ini tesis bahkan ya. Oh, bukan sih, skripsi. Sudah banyak sekali yang membahas ini. Tapi dari sekian banyak bahasan itu tidak sampai ke masyarakat gitu. Kenapa? Karena hanya berbentuk tulisan saja yang kemudian tidak dipublikasikan dalam bentuk-bentuk yang mudah dijangkau oleh masyarakat atau oleh para pesilat itu sendiri. Jadi selesai melakukan penelitian, tapi penelitian itu disimpan, nggak dipublikasikan, atau publishnya melalui website, yang websitenya yang tahu ya hanya intern di dalam gitu, sehingga nggak keluar solusi-solusi yang ditawarkan itu. Makanya di sini perlu kemudian sosial media itu diangkat untuk hal-hal yang seperti ini gitu, agar benar-benar menjadi solusi gitu. Banyak sekali kasus-kasus lokal yang saya tahu sendiri yang tidak dimediakan gitu. Artinya hanya sebatas ya rame terjadi bentrokan, namun tidak dimediakan juga banyak. Bahkan ada yang sampai terjadi korban juga banyak gitu. Nah, satu hal di sini yang ingin saya sampaikan, karena sudah terlalu banyaknya bentrokan-bentrokan yang seperti ini, maka perlu kemudian speak up yang membahas tentang sebenarnya apa akar masalahnya. Karena dengan memahami akar dari masalah tersebut, maka baru kita akan bisa mencari tahu bagaimana solusi yang paling efektif untuk kemudian meredam, untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, berikut ini beberapa hal yang saya dapatkan atau saya simpulkan dari beberapa kasus-kasus dan juga skripsi-skripsi ya yang dikumpulkan, dianalisa, dikaji. Ternyata faktor penyebab daripada pertikaian itu adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu fanatisme yang berlebihan terhadap perguruannya masing-masing. Dan nggak bisa dipungkiri, sebagai perguruan pencaksilat itu anggotanya atau keluarganya yang sudah mencapai pada tingkatan keluarga atau tingkatan warga atau tingkatan pelatih atau tingkatan pendekar atau sebutan-sebutan lain yang ada yang melekat pada anggota pesilat dalam perguruan masing-masing, itu akan menimbulkan fanatisme yang memang tinggi. Kenapa? Di sini sangat wajar ketika timbul fanatisme. Hal ini disebabkan karena mereka sudah mendapatkan sesuatu yang sesuatu yang luar biasa menurut mereka, menurut para anggota pesilat. Dan ini saya rasakan sendiri. Kenapa? Karena saya juga bagian dari orang silat, walaupun bukan dari bagian-bagian perguruan yang dibilang sering terjadi bentrokan atau gesekan itu tadi. Jadi hal yang pertama adalah fanatisme. Kenapa fanatis? Karena mereka merasa mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan di tempat lain gitu. Yang tidak bisa didapatkan di tempat lain, dan itu pun tanpa biaya gitu. Tanpa biaya, dan mereka digratiskan. Kalau di silat ya memang gratis gitu, apa-apa gratis. Mereka nggak ditarik uang bulanan, paling cuma yang sekedar uang kas, yang itu pun kembali lagi kepada kepada kita sendiri, baik untuk makan dan sebagainya. Tapi rata-rata untuk soal dimensi sosialnya di perguruan silat itu sangat tinggi, fanatisme. Apalagi ketika masuk ke dalamnya dan menjadi anggota resmi gitu. Kalau ada kan tingkat dasar, ada yang tingkat resminya, ada yang bilang warga, ada yang bilang keluarga, ada yang bilang pelatih, ada yang bilang pendekar dan sebagainya. Itu mereka benar-benar dianggap keluarga. Nah, kemudian dari fanatisme ini akan muncul solidaritas yang berlebihan. Kenapa? Karena dianggap keluarga jadi mereka. Bahkan banyak sekali yang menyatakan bahwa
apa namanya ya, perguruan atau sesama anggota perguruan itu melebihi saudara kandung, karena perhatian dan kepeduliannya itu sangat luar biasa. Doktrin yang doktrin dalam tanda kutip yang positif juga, karena doktrin nggak selamanya jelek ya. Jadi doktrin itu kan adalah usaha untuk internalisasi nilai gitu ya. Nah, doktrin yang dimasukkan itu ya memang bagaimana kemudian antara satu sama yang lain itu menjadi satu jiwa. Ada yang menyebutnya sedulur, ada yang menyebutnya keluarga, ada yang menyebutnya saudara, banyak hal itu tadi. Itu doktrin yang dimasukkan di dalam bahwa kita ini adalah satu keluarga. Dan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kata-kata. Tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kata-kata, tetapi di sini kemudian diwujudkan dalam seperti makan bersama. Oke, intensitasnya lah. Kalau kemudian kita belajar di sekolah, mungkin habis sekolah, setelah selesai sekolah sudah dilepas kan. Artinya gak mungkin ditanya sampai ditelepon bagaimana kabar anaknya. Berbeda dengan di perguruan silat. Di perguruan silat itu kamu gak latihan dicariin, ditanyain, kamu sakit disamperin, terus diopenin seperti itu, betul-betul layaknya seperti keluarga, akan dicari seperti itu. Belum lagi interaksi di latihan yang sangat intens. Mungkin kalau di mana ya, nggak perlu dianalogikan ke yang lain ya. Intinya di situ memang bener bisa, apalagi kalau sampai atletan ya, kayak yang atlet-atlet itu tiap hari ketemu, udah berasa kayak keluarga sendiri gitu. Nah, dari rasa ini ada yang sampai kebablasan gitu, doktrinnya sampai kebablasan, sehingga terkadang ketika ada masalah itu ini ya, tidak lagi bisa melihat dengan bijak anggota kita ini dalam kondisi yang benar atau salah. Yang penting adalah kondisi atau keluarga kita, ya sudah kita bela aja gitu. Ada beberapa yang sampai seperti itu gitu. Saking kebablasannya, rasa fanatisme dan juga solidaritas yang berlebihan. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua yaitu satu rumpun. Satu rumpun di sini maksudnya seperti ini. Dulu awalnya mungkin satu perguruan. Karena ada konflik internal dalam perguruan atau ada sesuatu hal yang membuat kemudian ada kader-kader terbaik atau kader-kader yang hebat di situ yang kemudian nyempal keluar mendirikan perguruan sendiri. Dan akhirnya otomatis ya ada ya yang perguruan asal kadang mungkin merasa, loh kok ini berkhianat dan lain-lain sebagainya kan. Nah, itu juga memunculkan ya konflik-konflik. Ya ada rasa kemudian tidak puas, oh loh ini pengkhianat ini keluar, atau ada istilah-istilah seperti itu. Dan saya tidak perlu sebutkan perguruannya karena ini sudah umum ya, karena sudah umum dan sebagainya. Jadi satu rumpun awalnya berasal dari satu perguruan yang akhirnya kemudian nyempal. Nah, sempalan-sempalan ini biasanya akan muncul ya saingan-saingan, dan ini tidak hanya terjadi di dunia pencak silat, di dunia pesantren pun ini terjadi. Yang biasanya kemudian Gusnya nggak kebagian untuk sebagai penanggung jawab di pondoknya, biasanya kan juga keluar kan. Biasanya keluar, kemudian mendirikan pondok pesantren baru. Cuma karena ini sifatnya pesantren yang nggak bentrok gitu aja. Karena ya kan bukan silat gitu. Tapi secara bersaing untuk menjadi yang terbaik, pastilah akan ada muncul seperti itu gitu. Itu ya. Banyak sebenarnya kalau mau disebutkan ya, tanpa saya nggak disebutkan juga semuanya orang sudah pada tahu ya yang satu rumpun itu siapa. Oke lah, daripada ditutup-tutupi biar jelas sekalian. Banyak lah di antara yang itu, yang empat tugu itu tadi itu kan masih ini dalam konteks ya satu rumpun lah, masih ada ya sebelumnya gurunya mungkin sama satu gitu. Faktor yang ketiga itu memiliki massa yang banyak atau memiliki anggota keluarga yang banyak. Itu sudah ini ya, menjadi sesuatu hal yang bisa memicu adanya konflik gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa kasus-kasus konflik perguruan itu ya bukan konflik-konflik antar perguruan yang punya
kuantitas anggota yang sedikit. Rata-rata perguruan-perguruan tersebut adalah yang memiliki anggota yang banyak. Walaupun ada perguruan-perguruan yang juga memiliki anggota yang banyak tetapi tidak terlibat gitu. Tapi di sini perlu dijelaskan atau disebutkan bahwa ternyata ini menjadi salah satu faktor juga untuk kemudian menjadi pemicu. Apa sebabnya? Itu adalah faktor psikologis ya. Jadi orang di situ merasa ada backup. Nah, larinya lagi kembali kepada faktor yang pertama, yaitu fanatisme atau solidaritas yang berlebihan antar satu perguruan itu tadi. Nah, jadi karena mereka sudah merasa banyak, jadi ada yang backup. Saya kalah sekarang nih, toh nanti saudara-saudara saya, keluarga-keluarga saya, sedulur-sedulur saya, atau satu perguruan saya, kakak perguruan saya, adik perguruan saya juga akan turun membantu saya. Jadi saya nggak perlu khawatir. Nah, perasaan atau kondisi psikologis yang seperti itu juga akhirnya membuat mereka untuk berani memulai konflik, berani untuk mengejek, berani juga untuk melawan ejekan dan lain sebagainya gitu. Yang akhirnya yang semula konfliknya sepele menjadi konflik yang besar ya. Dan lagi-lagi karena masa yang banyak, faktor yang pertama, yang kedua karena faktor yang ketiga ya, bahasa yang banyak, kemudian fanatisme yang banyak, bisa juga ada anggapan merasa kebal hukum. Karena di sini semisal yang di kepolisian sudah ada sedulurnya, sudah ada keluarganya, sudah ada saudaranya, sudah ada perguruannya gitu, atau di kejaksaan, atau di kecamatan, atau di ini, sehingga merasa ada backup. Yang keempat yaitu tidak bisa membedakan mana tindakan personal dan mana yang tindakan perguruan. Nah, di sini yang paling sering juga ini. Jadi begini, mereka tidak paham atau anggota-anggota itu dan sesama anggotanya itu tidak bisa melihat dengan bijak. Ini tindakan yang saya lakukan ini adalah tindakan personal saya sebagai ya saya Edi, atau tindakan yang saya lakukan ini adalah sebagai tindakan perguruan atau tindakan organisasi. Contoh semisal saya mengejek si A. Nah, ini kan terkadang saya mengejek itu kan saya, personal saya, Edi gitu ya. Tetapi terkadang ini diasumsikan sebagai tindakan organisasi atau tindakan perguruan, yang sana menganggap bahwa saya bertindak atas nama perguruan. Dan yang sini juga ketika ada muncul konflik-konflik kecil itu, di sini juga ini merasa saya bertindak sebagai perguruan, sehingga tidak bisa dibedakan, nggak bisa gitu dibedakan, dan tidak bisa membedakan, maksudnya, bukan tidak bisa dibedakan. Ya, itulah yang terjadi. Padahal tindakan-tindakan itu adalah tindakan personal yang kemudian sebenarnya adalah tindakan yang secara individu, tetapi karena ada solidaritas tadi menjadi sebuah tindakan organisasi gitu. Ya contoh lah, saya misal mengejek si A, kemudian si A menganggap tindakan saya ini bukan tindakan saya secara pribadi, secara Edi, tapi tindakan perguruan saya gitu. Termasuk juga yang di sana terkadang yang diejek itu individunya, hanya segelintir orang gitu, atau ya kamu ini kemampuannya nggak seberapa gitu. Padahal mungkin yang diejek itu juga ya individunya, bukan perguruannya gitu. Akhirnya merambat kepada perguruan. Kita tidak bisa membedakan mana yang kemudian itu adalah urusan pribadi antar perorangan atau urusan organisasi. Contoh seperti inilah. Saya tengkar, semisal ini A perguruan, si A ini dari perguruan A, si B nih dari perguruan B. Ini bertengkar, tapi munculnya adalah pertengkaran itu adalah pertengkaran pribadi gitu, bukan masalah organisasi. Awalnya mereka bertengkar karena persoalan pribadi. Akhirnya karena ada kekesalan merembet, saling ejek yang merembet kepada perguruan. Nah, ini kemudian menjadi masalah organisasi, dianggap mewakili organisasinya masing-masing gitu. Nah, itulah yang sering disalahpahami gitu ya. Sehingga menurut saya yang perlu dikatakan sebagai tindakan organisasi ya kalau berseragam lengkap,
berseragam lengkap, pakai atribut lengkap, ada yang bilangnya sakral, ada yang bilangnya seragam kebesaran, yaitu baru dia bertindak sebagai organisasi. Itu pun kalau dalam acara-acara resmi gitu. Ya kalau semisal di pasar, semisal pakai baju biasa, ya itu kan sebenarnya tindakan person ya, tindakan ya individunya, masalah pribadinya gitu mungkin. Jadi bukan sampai kemudian bukan perintah organisasi lah intinya, bukan instruksi organisasi. Kalau instruksi organisasi baru itu menjadi persoalan organisasi gitu. Jadi perlu dibedakan antara sikap individual dan juga sikap daripada organisasi. Perlu dibedakan, bertindaknya sebagai dia sebagai individunya, sebagai dirinya sendiri, atau dia sebagai organisasinya gitu, atau perguruannya. Faktor yang kelima, ini faktor yang terakhir menurut saya dan agak berat mengatakan yang terakhir ini. Kenapa? Di sini di faktor yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah adanya tugu-tugu perguruan di ruang-ruang publik itu juga menjadi salah satu sebab adanya konflik. Yuk kita simak atau kita rinci lebih detail lagi. Ini agak-agak riskan ya. Oke, dari beberapa kasus yang sudah saya tampilkan tadi, rata-rata yang melakukan konflik atau yang terjadi konflik itu rata-rata perguruan-perguruan yang memiliki tugu di publik gitu. Hal ini didasarkan pada penyebab konflik itu rata-rata ini. Permulaannya itu ya tugunya dilempar atau tugunya dirusak, dihancurkan gitu ya. Sehingga kemudian tidak terima, tugu sebelahnya dihancurkan lagi. Artinya terjadi saling hancur menghancurkan tugu awalnya. Lama-lama bukan hanya tugunya, orangnya saling bertengkar atau saling bentrok. Dan itu asal muasalnya. Makanya di sini kemudian juga dari beberapa kasus yang saya teliti dan saya analisa dan yang sudah terjadi, memang banyak dari faktor-faktor itu tugu juga menjadi salah satu faktor yang berperan cukup besar dalam hal terjadinya bentrokan gitu. Nah, bukan saya melarang kemudian perguruan untuk mendirikan tugu, tetapi di sini saya menyarankan agar membuat tugu itu di wilayah-wilayah yang memang menjadi wilayah dari organisasi tersebut, bukan di ruang publik gitu. Contoh, di wilayah tersendiri atau wilayahnya sendiri, semisal di padepokannya gitu, atau di rumahnya sendiri, di tanahnya sendiri yang memang sudah satu keluarga, satu perguruan, semisal di ininya sendiri gitu. Tetapi kalau di ruang publik saya menyarankan untuk tidak dibangun tugu gitu ya. Ya mungkin ini terdengar agak sedikit ya tidak terima mungkin, atau kurang menyenangkan di telinga beberapa ya saudara-saudara atau rekan-rekan saya yang dari perguruan yang sudah mendirikan tugu di ruang publik. Karena begini, saya ambil contoh ini saja ya. Ini bolpen semisalkan ya. Bolpen dianggap sesuatu yang sakral gitu ya. Sesuatu yang sakral. Menurut saya bolpen ini sakral gitu. Tapi kesakralan bolpen ini hanya diakui oleh saya dan pengikut saya, semisal. Iya kan? Hanya diakui oleh saya dan pengikut saya. Orang lain belum tentu mengakui kesakralan ini, dan kita tidak bisa paksa mereka untuk mengakui kesakralan dari bolpen ini karena mereka di luar aliran kita. Nah, kemudian bolpen ini kita letakkan di pasar, semisal ditaruh di situ dan lain sebagainya lah. Ya mungkin karena ini adanya di ruang publik, di pasar gitu, bagi orang-orang mereka yang di luar perguruan kita atau di luar aliran saya lah, karena contohnya ini bolpen ya, ya mungkin kena senggol, kena injak, ya aman-aman saja mereka nggak merasa bersalah, mereka nggak merasa melakukan suatu tindakan yang tidak normal atau tidak wajar, karena mereka tidak menganggap ini adalah sesuatu hal yang disakralkan gitu ya.
Kenapa? Kemudian saya menganjurkan untuk ya mending kalau untuk urusan tugu itu ya di ruang-ruang yang memang wilayahnya sendiri gitu, sehingga tidak rawan memunculkan kesalahpahaman gitu, karena ini di sesuatu yang dianggap sakral menurut saya tetapi tidak dianggap sakral menurut orang lain, sehingga ketika ini keberadaannya di tempat umum, akhirnya saya kan berusaha memaksakan kesakralan ini kepada orang umum, padahal orang umum tidak bisa dipaksa untuk mensakralkan bolpen ini. Kenapa? Karena mereka bukan bagian dari aliran kita. Sama halnya ya banyak lah gitu yang perlu dicontohkan gitu ya. Nah itu maksud saya, analoginya seperti itu. Sehingga kalau kemudian tugu-tugu itu dibangun dan dibesarkan di padepokannya sendiri atau di padepokannya masing-masing, itu juga akan menjadi sungkan gitu ya untuk masuk ke kandangnya, untuk betul-betul apa namanya nyoret dan lain sebagainya. Untuk iseng itu kan butuh usaha yang besar, butuh tenaga yang besar, butuh strategi dan lain sebagainya, sehingga tidak mudah untuk kemudian nyoret itu. Nah, ketika terjadi pencoretan di tugu yang dibangun di padepokannya sendiri atau di tanah perguruan, itu kan sudah jelas itu niatnya itu sudah iktikadnya itu tidak baik. Tetapi kalau soal di ruang publik, bisa jadi ini terjadi karena ketidaktahuan gitu ya. Karena merasa ini wilayah publik loh, siapa saja boleh di sini gitu, dan bukan hanya milik dari aliran-aliran tertentu saja. Kenapa cuma ada ini gitu? Itu bisa jadi muncul seperti itu, atau menganggap itu ini mungkin sesuatu hal yang tidak penting, sehingga kalau saya coret atau saya duduki itu bukan sesuatu hal yang salah seperti itu. Dan yang nggak bisa dipungkiri, banyak sekali kasus-kasus yang pertikaian atau konflik antar perguruan yang mulanya muncul dari tugu-tugu itu, perusakan tugu, pencoretan tugu dan sebagainya. Karena begitu tugu itu dibangun kan tidak bisa dicopot langsung ya. Memang ini untuk sarana promosi sih, tapi mungkin alangkah lebih baiknya kalau kemudian ya banner saja, karena banner bisa dicopot kapan saja. Kalau itu kan permanen dan adanya di ruang publik seperti itu. Karena sulit untuk bisa ya meyakinkan bolpen ini sakral untuk orang-orang yang tidak meyakini kesakralan dari bolpen ini gitu. Itulah tadi akar masalah atau penyebab daripada pertikaian atau konflik antar perguruan pencaksilat, yang mana dapat disimpulkan menjadi 5 faktor utama penyebab pertikaian di antara perguruan pencaksilat. Yang pertama yaitu fanatisme perguruan yang berlebihan sehingga melahirkan solidaritas yang kebablasan. Yang kedua yaitu adanya perguruan yang berasal dari satu rumpun atau dari satu perguruan yang akhirnya nyempal-nyempal atau membuat perguruan sendiri. Ketiga yaitu rata-rata perguruan yang bertikai itu memiliki massa yang banyak, sehingga ada anggapan atau merasa mereka atau dirinya merasa kebal hukum. Merasa bukan kebal hukum, tetapi di sini merasa kebal hukum. Faktor yang keempat yaitu tidak bisa membedakan mana tindakan yang individu atau tindakan pribadi dan mana yang tindakan organisasi, sehingga terkadang menyalahartikan tindakan pribadi sebagai tindakan organisasi. Yang kelima yaitu adanya bangunan tugu perguruan pencaksilat di ruang publik juga menjadi salah satu penyebab atau pemicu adanya pertikaian perguruan pencaksilat. Itu merupakan beberapa hal yang menjadi penyebab ya. Tentunya dari beberapa penyebab tadi sebenarnya sudah bisa dicari solusinya dan dilacak solusinya, karena masalahnya sudah ketemu gitu ya. Berarti kan fanatisme itu perlu, tetapi fanatisme ke dalam lingkungan kita sendiri. Begitu kita keluar, maka bukan fanatisme yang perlu kita terapkan. Yang perlu kita terapkan adalah toleransinya.
Yang kedua, terkait dengan satu rumpun, ya harusnya karena kita berasal dari satu rumpun, merasa ada kedekatan emosional, bukan malah dijadikan sebagai ajang perpecahan. Yang ketiga, memiliki masa yang banyak itu harusnya kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bagus ya, untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lainnya. Kalau diarahkan untuk gotong royong, semisal bersih-bersih, bakti sosial, wah itu kan luar biasa, tambah keren. Atau menghasilkan karya, cetak rekor muri yang sifatnya positif. Nah ini kan sesuatu hal yang luar biasa, dan ini sudah dilakukan sih, sudah dilakukan. Tapi kalau lebih bisa ditingkatkan lagi, tambah mantap. Kemudian solusi yang selanjutnya yaitu kita perlu bijak membedakan mana yang tindakan pribadi, mana yang tindakan organisasi. Saran yang terakhir dari saya yaitu agar mendirikan tugu-tugu perguruan pencaksilat hanya di ruang lingkup yang memang benar-benar diakui oleh perguruan itu sendiri. Maksudnya bahasa sederhananya ya di padepokannya sendiri atau di tanahnya sendiri, tidak di ruang-ruang publik, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah atau kesalahpahaman. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketika ada sesuatu hal yang mungkin salah dari saya, ya mohon dimaklumi karena saya sifatnya sebagai manusia. Yang pada intinya saya sudah berusaha mengkaji secara netral dan seobjektif mungkin dari beberapa analisa-analisa yang sudah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pencaksilat.